Dijelaskan bahwa perbedaan kredit antara monster dan penyihir sangat signifikan. 1 poin kredit monster setara dengan 1000 kredit penyihir. Jadi, Grand Duke yang mereka lawan saat ini setara dengan 270.000 kredit penyihir. Serangan Grand Duke membuat seluruh tim kehilangan kepercayaan diri dan mereka memutuskan untuk mundur melalui jalur aman. Saat tim melarikan diri, Wignall mencoba mengulur waktu dengan sihir ilusi, tetapi sihirnya tidak sama sekali mempan. Dan Grand Duke hampir membunuhnya sebelum Will menyelamatkannya. Serangan Grand Duke menyebabkan beberapa rute tertutup reruntuhan yang kemudian dimanfaatkan tim untuk bersembunyi. Semua anggota tim kebingungan dengan kekuatan luar biasa edan Grand Duke. Dan hanya Will yang mengetahui bahwa Grand Duke adalah monster elit dari lantai 25. Julius dan yang lain terkejut, sementara Lyanna menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah si burik yang menggunakan sihir teleportasi. Mereka belum menemukan rute pelarian karena setiap jalan dipenuhi oleh monster Evil Sentinel yang diperintahkan oleh Grand Duke untuk mencari mangsa. Karena kelelahan dan terluka, semat mereka mulai pudar. Sementara Julius terus mengeluh tidak ingin mati di dungeon yang dipenuhi monster ini. Will menyarankan untuk bertarung melawan Grand Duke karena jika Raja Monster tipe Evil seperti Baron atau lebih tinggi dikalahkan, rantai komandonya akan terputus, memberi mereka harapan untuk selamat. Colette setuju, tapi Julius malah marah, menganggap mengalahkan Grand Duke adalah suatu yang mustahil, terutama karena Will tidak memiliki sihir. Namun tiba-tiba Wignall kemudian mendukung rencana Will, mengakui Will sebagai orang yang pantas dihormati karena telah menyelamatkan beberapa kali. Wignall juga menegaskan bahwa dia sangat percaya kepada Will dan berharap Lyanna tidak meragukan kepercayaannya. Karena Wignall bicara seperti itu, alhasil Sion pun setuju meski dengan alasan yang sangat aneh. Lyanna dengan jujur mengungkapkan bahwa Will memang layak untuk dijadikan pemimpin kelompok mereka, bukan hanya sekedar perisai. Hal itu terlihat dari sorot mata Will yang penuh harapan meski mereka berada di tengah keputusasaan. Lyanna pun memutuskan untuk mengikuti keputusan Will. Dari 5 penyihir, hanya Julius yang meragukan karena menganggap Will adalah anak yang gagal. Will lalu meyakinkan Julius untuk ikut serta, karena Julius adalah kunci dari rencana mereka. Will bahkan berjanji akan mengajarkan sihir rahasia Elfaria kepada Julius. Will menjelaskan bahwa cloning Julius sebenarnya bisa melanjutkan rapalan mantra meskipun salah satu cloningnya hancur, membuat mantra tetap bisa selesai. Mereka semua kemudian bersiap menghadapi Grand Duke dengan strategi yang diatur oleh Will. Julius mulai merapalkan mantra ultimate, dan meskipun cloningnya dihancurkan, cloning lainnya tetap melanjutkan rapalan tersebut. Sementara itu, yang lain menyerang Grand Duke secara acak untuk mengulur waktu. Namun Grand Duke tidak terluka sedikit pun karena dilindungi sayapnya yang kuat. Di saat Grand Duke lengah, Will berhasil menyerangnya dari belakang dengan tebasan pedang. Sayangnya serangan Will tidak berhasil. Tapi kalem aja, itu hanya umpan untuk serangan sesungguhnya, yaitu ultimate dari Julius. Namun serangan Julius juga tidak berpengaruh. Semua heran dengan pertahanan Grand Duke yang begitu kuat. Bahkan serangan terkuat Julius tidak mampu melukainya. Tapi tenang wae, karena pengeksekusi akhir adalah si Lyanna. Ternyata Grand Duke dilindungi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh seorang penyihir yang digunakan untuk menyerang Lyanna. Will berusaha menyelamatkannya, namun meskipun dibantu oleh Kiki, serangan Grand Duke tetap mengenai Will hingga menghancurkan Google pemberian Elfaria. Sementara itu, Edward dan Wagner yang memantau mereka lewat batu sihir semakin cemas dan segera bergegas menuju lokasi Will dan timnya. Will dan Lyanna terluka akibat serangan Grand Duke, namun beruntung Lyanna masih selamat karena dilindungi oleh Will. Sayangnya, Will kini tampak tidak berdaya karena satu-satunya barang yang memberinya keberanian melawan monster sudah hancur. Hal ini membuat Will terpuruk dalam keputusasaan. Lyanna pun meminta seluruh tim untuk mundur dan menyelamatkan Will. Lyanna berencana mengorbankan dirinya sebagai umpan karena sebagai seorang kesatria sihir, dia merasa bertanggung jawab atas kegagalannya dan harus melindungi rekan-rekannya sampai akhir. Itulah mengapa keluarga Owen sering mati muda sebagai pejuang garis depan. Wignall pun siap menemani Lyanna karena selain Lyanna, dia sangat menghormati Will dan ingin melindunginya. Sementara itu, Sion sempat berpikir untuk melarikan diri. Dia menganggap itu bukanlah suatu aib karena dia tidak ingin perjuangan Lyanna dan Wignall sia-sia. Namun dia bingung dan gemeter.
Tiba-tiba Will meminta Sion untuk memukulnya agar menghentikan rasa takut yang melumpuhkannya setelah Google pemberian Elvaria hancur. Sion merasa muak dengan Will yang awalnya tampak berani tapi sekarang malah ciut. Alhasil dia melampiaskan kekesalannya dengan pukulan. Namun Will menangkap tinju Sion dan tersenyum, mengucapkan terima kasih karena keberaniannya telah kembali. Dia pun segera bersiap melawan Granduk. Sion heran melihat Will yang tampak tidak takut lagi, dan Colette menjelaskan bahwa meskipun Will selalu tampak berani, dia sebenarnya selalu merasakan ketakutan yang sangat besar sepanjang waktu. Bayangkan saja perbedaan antara menggunakan pedang dan tongkat sihir. Penyihir tetap aman karena menyerang dari jarak jauh, sedangkan Will yang menggunakan pedang harus bertarung dalam jarak dekat. Sebenarnya, Will selalu merasa takut, namun dia berhasil mengatasi rasa takut itu. Hal tersebutlah yang pantas disebut sebagai keberanian sejati. Will tahu kelemahan monster Evil Granduk ada di sayapnya, jadi dia terus mencari kesempatan untuk memotongnya, meskipun itu sangat sulit. Tanpa Google pemberian Elvaria, Will kehilangan keberanian, tetapi ada satu hal yang lebih dia takuti, yaitu kehilangan teman-temannya. Karena itu, Will tidak akan menyerah dan tidak akan mati di sini. Setelah mengetahui Colette ikut bertarung, Will memberi kode kepadanya. Ketika Granduk menyerang, Will tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sengaja mengalihkan perhatian dengan menyimpan pedangnya. Saat itu Will melompat ke atas kepala Granduk. Colette yang mengerti maksud dari Will menciptakan pedang dari batu. Akhirnya Will berhasil memotong salah satu sayap Granduk. Karena tidak mau kalah dan dianggap rendah oleh orang yang dianggap gagal, tiba-tiba Sion menyerang sambil menunggangi burung api sihir. Sion menyatakan bahwa jika Will bisa melakukannya, maka dia juga bisa. Burung api tersebut hanya umpan agar Sion bisa mendekat dan melancarkan serangan sihir ultimate. Namun serangannya tetap tidak mempan terhadap Granduk, membuat mereka kembali putus asa. Tiba-tiba sebuah kristal es jatuh dari atas. Ternyata itu adalah Rosti. Namun Will tidak menyadari kehadiran Rosti. Rosti berharap Will mengingat tentang pedang dan sihir. Sekilas Will teringat beberapa kejadian tentang Elvaria, meski ingatan itu tidak sepenuhnya jelas. Kita juga diperlihatkan kilas balik masa lalu ketika Will masih bayi. Ada seseorang perempuan yang menggendongnya dan berdoa agar pedang dan sihir bisa bersatu untuk menyelamatkan dunia. Setelah ingatan tentang Elvaria, Will meminta Sion untuk menembakkan sihir kepadanya. Meskipun awalnya bingung, Sion akhirnya mengikuti permintaan Will dan menembakkan sihir. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang karena tidak menyangka sihir dan pedang ternyata bisa digabungkan. Will pun segera menyerang tanpa ragu, merasa kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan hanya satu tebasan, Granduk yang memiliki kekuatan setara 270.000 kredit penyihir berhasil ditumbangkan oleh Will. Semua orang jelas terkejut melihat Will yang sebelumnya dianggap gagal ternyata mampu mengalahkan musuh yang tidak mungkin mereka kalahkan. Namun, Will sendiri bingung dengan kekuatannya karena dia tidak benar-benar memahaminya. Masalah belum selesai karena Granduk berteriak memanggil para monster Evil Sentinel yang akan segera mengepung. Benar saja, Julius hampir diterkam, sementara yang lainnya kehabisan energi untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Wagner dan Edward bergegas untuk menolong, namun mereka tidak akan sempat. Tiba-tiba dengan satu ketukan tongkat, seluruh Evil Sentinel lenyap dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Edward dan Wagner tiba di lokasi, dan mereka terkejut melihat tim ekspedisi yang dipimpin oleh Raja Magia Fender alias Master Yanoah datang. Raja Magia itu memuji para murid yang berhasil mengalahkan Granduk sebagai penyihir berbakat. Semua merasa lega dan senang, terutama Julius, karena akhirnya mereka selamat dari bahaya. Mereka semua memberikan hormat kepada Raja Magia Fender, penyihir terkuat. Salah satu anggota tim ekspedisi yang bernama Finn turun untuk menemui Will dan memperkenalkan diri. Sementara itu, Marzi dan si Burik berhasil menemukan pedang yang mereka cari. Marzi merasa puas dengan keberhasilan misinya, namun si Burik masih menginginkan lebih. Praksis Akbar akhirnya berakhir, namun dengan duka karena 11 guru tewas dibunuh oleh 2 orang misterius. Beruntungnya semua siswa berhasil diselamatkan. Pelaku pembantian kini masuk daftar pencarian, meskipun belum ada petunjuk. Setelah insiden dengan Granduk, Will dan kawan-kawan terluka parah dan harus menjalani perawatan. Mereka membicarakan sosok misterius yang belum diketahui, dan merasa bersyukur selamat berkat Raja Magia Fender. Liana pun merasa penilaiannya dalam membentuk tim ini terbukti benar setelah insiden tersebut.
Liana mengakui kehebatan timnya, terutama Will yang tidak disangka berhasil mengalahkan Granduk. Namun dia jadi malu saat merasa lapar dan Colette menyuapinya dengan apel. Okawari. Hai, hai. Okawari. Okawari. Cotto? Liana merasa tidak mau disebut rakus, berdalih bahwa sebagai kesatria penyihir, dia membutuhkan lebih banyak energi, meski tidak ada yang mempercayainya. Untuk mengalihkan perhatian, Liana membahas kemampuan Will saat melawan Granduk. Namun, Will tidak bisa menjelaskan karena dirinya hanya merasakan kekosongan saat itu. Julius tiba-tiba marah pada Will karena merasa Will seharusnya menggunakan kekuatan itu dari awal. Namun Julius langsung dijejel apel dan dipukul Kiki karena terus saja ngoceh. Liana kemudian menyarankan untuk bertanya kepada Guru Wagner karena fenomena pada Will dianggap istimewa. Will penasaran tentang sosok pria mungil dalam tim ekspedisi Magia Fender. Liana menjelaskan bahwa pria itu adalah penyokong dari suku Fin, ras kurcaci, yang berperan sebagai penunjuk jalan di dalam dungeon. Secara riwayat, ras kurcaci telah mengumpulkan pengetahuan tentang dungeon dan menjalin kontrak dengan menara sejak era Ratu Penyihir. Di ruang kepala akademi, Finn melaporkan penemuan tim ekspedisi yang telah menjelajahi hingga lantai 49 dan menemukan pedang yang dikenal sebagai senjata pembunuh penyihir. Finn juga mengungkap bahwa mereka bertarung dengan orang-orang misterius di lantai 40 yang mengakibatkan 20 korban. Untungnya, orang-orang misterius tersebut telah diusir, dan Finn menegaskan bahwa pedang itu bukan berasal dari dungeon, melainkan hasil eksperimen. Finn meminta kepala akademi untuk memeriksa pedang tersebut. Dia juga menyoroti keberadaan pengguna pedang yang dirahasiakan oleh kepala akademi, padahal seharusnya menjadi kewenangan Finn. Kepala akademi menegaskan bahwa Will adalah murid di akademi ini, bertekad menjadi penyihir dan ingin mencapai posisi Magia Fender. Suasana sejenak hening hingga Finn menyatakan bahwa belum pernah ada pedang yang ingin menjadi tongkat sihir. Finn menyukai pendekatan kepala akademi dan akan mulai terlibat dalam perkembangan Will. Keesokan harinya, Colette terkejut melihat Will yang baru saja sembuh masih saja berlatih. Will menjelaskan bahwa dia tidak bisa kalau berdiam diri, karena banyak hal yang harus dipahami untuk mencapai tujuannya. Julius mengamati Will dari jendela, heran mengapa tubuh Will terlihat kuat. Dan Wignall menegaskan bahwa Will bukanlah ras rendah seperti dwarf, melainkan seorang kesatria terhormat. Saat Liana memuji tekad Will, Sion turun dan meminta Will untuk bertarung dengannya, menagih janji Will untuk bertarung serius. Sion merasa tidak mungkin mencapai menara tanpa mengalahkan Will. Pernyataan itu memotivasi Will, dan mereka berdua siap bertarung sebagai teman, bukan dengan emosi. Namun pertarungan terhenti ketika Pak Guru Wagner tiba dan memarahi mereka. Meski akan dihukum oleh Pak Guru, Will merasa senang karena sekarang dia merasa diterima di lingkungan ini. Namun di balik senyuman mereka, ada kekhawatiran karena kebahagiaan ini bersifat sementara, dengan malapetaka yang akan segera datang. Meskipun begitu, guru dan murid tetap berjuang untuk menjadi penyihir terkuat demi melindungi dunia. Dan kini mereka menghadapi akhir tahun ke-6 dan ujian tertulis sebagai ujian kelulusan. Dan berakhirlah anime ini cuy. Menurut kalian gimana nih alur cerita dari anime ini? Sorry ya kalau banyak salah. Dan kalau mau request anime apa selanjutnya, ketik di kolom komentar ya.